Kalian tahu hari ini ada konferensi pers dari orang-orang yang dilaporkan Demokrat dan dilaporkan Roy Suryo. Mungkin kalian udah nonton, ada dari Kompas TV, ada dari CNN, dan juga ada dari cumi-cumi.com. Wow, banyak biar tahu kalian. Masuk TV sekali ini YouTuber Nusantara rame-rame. Semenakutkan itukah YouTuber Nusantara? Sebegitu mengerikankah YouTuber Nusantara? Ya, sehingga sekelas Partai Demokrat harus gerasa-gerusu untuk menghadapi YouTuber Nusantara. Walaupun pada debat kemarin di CNN, ya, Demokrat mengatakan, ya akan terbuka ruang untuk restoratif justice. Aduh, padahal bukannya bilang apa. Ya, kalau bicara tentang Partai Demokrat, ya, saat ini, kalau dikatakan Partai Demokrat melawan Partai PDIP, Demokrat melawan Nasdem, Demokrat melawan Partai PSI, itu permainan seimbang kan begitu. Ini melawan YouTuber. Nggak tahu aku sekarang menyebutkan dengan istilah entah YouTubernya yang naik kelas atau Partai Demokratnya yang turun kelas. Aku akan bikin judulnya Demokrat turun kelas. Beraninya cuman sama YouTuber. Ya, udah jelas-jelas ya kan sebetulnya ya apa yang disampaikan oleh para YouTuber ini, yang kami sampaikan itu sebagian besar adalah analisa gitulah, analisa yang berkembang di publik gitu loh ya. Yang ini bisa begini oleh karena ini. Oh, ini sangkut pautnya partai ini. Ternyata ada sangkut pautnya dengan yang ini. Oh, ternyata ini di belakang ini kemungkinan. Kalau nggak salah, anak-anak YouTuber Nusantara selalu kuarahkan itu, kawan-kawan, ya, supaya menggunakan kata-kata kemungkinan. Ya, mungkin ada sesuatu yang menurut mereka, ya, itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kenyamanan mereka. Makanya di sini kan dikatakan katanya kan Bapak SBY merasa terganggu. Ternyata bukan partainya yang terganggu, ya kan, SBY yang terganggu. Aduh. Tapi Bapak Jokowi jujur aja loh, selama ini ya dia itu nggak pernah terganggu. Padahal kalian kan sama-sama presiden 2 periode. Dan juga Bapak Joko Widodo jujur aja mungkin kayaknya ya. Karena mungkin SBY punya partai, Bapak Joko Widodo kayaknya karena nggak punya partai kali. Jadi dia cuek aja. Biarin aja lah situ. Hantam kalian lah, aku sendiri nggak apa-apa. Ya karena aku kan nggak punya partai. Apa yang mau gue pikirkan lagi? Aduh, ya, jadi bisa dikatakan ya kemarin perdebatan di CNN kemarin itu bisa dikatakan ya ada separuh rekonsiliasi lah aku bilang. Karena apa? Ya kan, Mas Agri udah ketemu sama Demokrat dan Demokrat membuka peluang untuk tabayun. Jadi begini, ya. Ini jujur aja aku bilang sama kalian, YouTuber ini, ya, ini sebetulnya biar tahu kalian, pengikutnya ini lebih-lebih daripada caleg. Lebih-lebih daripada caleg, biar tahu kalian, kayak Opung Parbelak, ya kan, 370, ya, hampir 380.000 follower. Kalau menjadi caleg, aku caleg DPR RI dari Sumatera Utara, biar kalian tahu, ya, itu bisa dapat 2 kursi. 2 kursi! Mas Agri Fanani, lebih daripada 500.000 subscriber, 500.000 follower. Lebih dari 2 kursi. Ya kan? Blacker Majenang, 280 follower. Itu juga lebih dari 2 kursi. Vicky Himpong, ya, 400 sekian ribu. Itu juga 2 kursi dari Manado. Dari Sulawesi Utara. Jadi kalau dipikir-pikir, ya kan,
pengaruhnya ini memang bayangkan saja, Opung Parbela 2 kursi, Agrif Fanani 2 kursi, Vicky Himpong 2 kursi, Bleker Majenang 2 kursi. Iya kan, inilah dulu ya kan. Kita gabungkanlah dulu yang lainnya. Kita gabung dulu, ya kan? Katakan Bill Offside 2 kursi. Leonardo Sirait 2 kursi. Kalau di total, ya kan, suara ya kami yang mewakili daripada rakyat Indonesia hanya dari YouTuber Nusantara itu bisa 1 fraksi, bos. Bisa mewakili. Masalahnya ya pengikut kami itu berbeda-beda, nggak dari 1 dapil. Kalau misalnya pengikut Opung Parbela semuanya dari Sumatera Utara, mencalonkan diri aku 2029. Itu dia cuma mau dibilang. Nah, itulah yang sebetulnya membuat ya sebuah partai Demokrat ini ya sebetulnya bisa dikatakan adalah sebuah langkah yang keliru untuk memusuhi konten kreator seperti YouTuber Nusantara. Kan begitu. Karena apa? Ya, harusnya kalian rangkul kami. Sampai sekarang jujur belum ada partai yang merangkul kami. Golkar belum, PSI belum, PKB belum, PDIP enggak tahu ya mau apa enggak ya. Harusnya kalian merangkul kami. Aku tengok baju biru. Ya artinya apa? Ya sekarang zamannya digital, era keterbukaan informasi. Ya justru kami ini bisa kalian pergunakan ya untuk untuk menyebarkan ya program-program kalian, apalagi program-program yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat langsung. Ini enggak kalian musuhi YouTuber, jujur aja aku bilang ya, ini pengikut semuanya ini biar tahu kalian yang totalnya kalau di DPR RI itu bisa nyampe 15 kursi. Di total YouTuber Nusantara semuanya 15 kursi nih, bos. 15 sampai 20 kursi. Ya kan, 20 kursi nih, semua digabung ya. Gerobogan kokil yang paling banyak biar tahu di antara kami followernya ya, 600.000. 600.000 biar tahu kalian. Bisa 3 kursi itu. 3 kursi, 4 kursi. Itu makanya aku bilang. Jadi jangan kalian jangan kalian underestimate gitu kekuatan atau power daripada konten kreator. Karena apa? Ya kita ini bisa dikatakan sebagai sebuah sumber informasi dari mereka gitu, dan kami selalu mengusahakan untuk on the track gitu loh. Ya kadang-kadang ya kan sama kayak politisi, kadang-kadang keselio lidah. Tapi apakah misalnya politisi sana contohnya keselio lidah? Apa serta-merta harus disomasi? Enggak kan? Ya kan? Tapi nggak apa-apa, sebetulnya ini adalah pilihan kepada mereka, ya kan, kepada Partai Demokrat. Kalau memang kalian merasa bahwasannya kita itu memusuhi kalian, ya terserah. Tapi ku bilang sama kalian, kami tidak pernah memusuhi kalian. Kami tidak pernah memusuhi partai manapun. Karena apa? Ya kan? Karena kami berpikir dan kami berpandangan bahwa setiap partai yang ada di bangsa ini, di negara ini, secara sah dan meyakinkan adalah partai yang baik, yang benar. Sekalipun itu partai umat, partai gelora, partai yang lain-lainnya. Ya walaupun tidak masuk parlemen, tapi bagi kami ya ini adalah partai yang sah secara hukum, secara undang-undang, dan kita harus hargai itu. Kan begitu. Nah, cuman ya kalian sebagai partai jangan merasa kalian paling besar, kan begitu. Mentang-mentang kalian pernah jadi presiden 2 periode. Itu kemarin, bos. Move on dong. Iya kan, nggak bisa move on. 10 tahun sudah berlalu. Sekarang 2026.
Bukan 10 tahun pun, 12 tahun. Nah itu dia. Ya justru ya sekarang begini, ku kasih tahu triknya sama kalian ya. Ku kasih tahu triknya sama kalian ya. Kalau kalian pintar-pintar ngambil hati kami para YouTuber ini, iya kan? Ya, kalian undang makan lah. Nggak usah yang rame, yang ngasih-ngasih duit. Nggak perlu sama kami. Aja kami duduk, ya kan? Kami itu biasanya bangga duduk dengan politisi. Ya kan begitu, ya kan? Kami lagi menunggu momen, duduk dengan Ahmad Dasko, Bapak Prabowo, ya kan? Gatot Nurmantio. Ya para petinggi-petinggi, orang-orang kesor di Indonesia ini gitu loh. Sunarko, pengen kali. Boya kami itu ya dirangkul. Bapak SBY juga kami sedang menanti-nantikan. Rangkul kami, Pak. Sebentar dulu, Bung. Ada 2 nama yang kau sebutkan tadi. Kayaknya kurang cocok itu. Yang mana? Gatot Nurmantio sama Sunarko, Bung. Yang lalu biarlah berlalu. Sebetulnya kalau kita mau bergandengan tangan, melupakan masa lalu, melupakan permusuhan, ini bisa kita tercipta kedamaian. Habis itu kami itu perusahaan taruh, oke lah, close lah, nggak usah lah bikin konten lagi. Karena apa? Apa lagi mau dikomentari kan? Nggak ada lagi penyerang pemerintah, nggak ada lagi penyerang orang baik, nggak ada lagi penyerang Bapak Joko Widodo, nggak ada penyerang Mas Gibran. Nggak ada lagi penyerang Anies, nggak ada lagi penyerang Ganjar, nggak ada lagi penyerang PDIP, nggak ada lagi penyerang Roy Suryo. Aman semua. Kan begitu. Ya, kado rugi. Rugi, ku bilang sama kalian kalau kalian bermusuhan sama YouTuber, apalagi YouTuber Nusantara. Wah. Rugi. Apalagi sama Pumparvela kalian bikin permusuhan. Nah. Rugi besar. Makanya orang-orang besar ya, maksudnya orang-orang besar, nanti salah apa pula ya kan? Salah mengartikan istilah orang besar kan? Ya kalian orang-orang besar politisi-politisi itu, ya kan? Karena kami memiliki power, jangan anggap remeh kami. Kan begitu, ya kan? Apa yang nggak bisa dibikin sama Opung Parvelang? Apa yang nggak bisa dibikin Agrifan Nani? Apa yang nggak bisa dibikin sama Boy? Apa nggak bisa dibikin Bang Bil? Apa nggak bisa dibikin sama Banyuwangi Official? Apa nggak bisa dibikin sama Vicky Himpong? Kan begitu, ya kan? Cuman masalahnya, maafkan kami kalau kami kadang-kadang keselio lidah. Iya, kadang suplai data yang kami dapatkan itu terbatas, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang yang kami dapatkan A, menerjemahkannya A plus gitu loh. Nggak nyampe B gitu loh, nggak. Atau yang kami dapatkan informasinya A, ternyata A-nya A minus. Kan begitu. Nggak jauh-jauh kali lah. Nah, kadang-kadang begini, ya, kadang-kadang kami menangkap kesan, ya, bahwasanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ada keterlibatan antara satu pihak dengan kasus tertentu, ya. Ada kok yang kami melihat kong kali kong, ya, yang menurut kami itu sudah kasat mata gitu loh. Tapi oleh karena tidak ada bukti di lapangan, kadang-kadang para YouTuber ini terpancing gitu loh ya. Ya terpancing untuk tergoda untuk membuat sebuah narasi yang sebetulnya itu adalah analisa. Sebetulnya itu analisa gitu loh. Tapi yang menonton itu, yang menangkapnya itu jadi analisa seperti dikonversi menjadi sebuah fakta. Gitu loh, ya. Jadi sebetulnya tergantung siapa yang menangkap sih ya kan. Kalau kebetulan orang-orang yang punya daya pikir positif yang menangkap, ya aman-aman aja. Yang memiliki pemikiran negatif ini yang susah, ini yang repot. Kan begitu ya. Nah, apalagi ya kan seperti ini kan sepertinya ini terbuka sekali ya orang-orang yang menjadi tamengnya Bapak Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu ya.
tameng Bapak Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu, ini seolah-olah ingin dibungkam. Karena apa? Ya, kalau bisa, ya bukan cuma Jokowi diserang, serang anaknya. Kalau bisa, bukan cuma anaknya diserang, serang juga tamengnya. Tapi aku melihat nggak kendor. Kita telepon setiap hari, Mas Agri, gimana perkembangan? Aman, Bung, aman. Keren, pokoknya keren. Kok gitu jawaban Mas? Kok semangat kali gue bilang begitu kan? Ya apa mau kita bilang lagi? Lawan, Bung, lawan. Alright, baby, kan begitu kan? Nah, aku tanya lagi, telepon lagi biar balik. Iya kan, Blacker Majeneng. Piye, Mas? Aman? Ya aman lah, Bung. Gas terus, gaspol, Bung, gaspol. Mas udah punya pengalaman ya dipanggil polisi. Oh, durung, Bung, durung. Jadi kok kayaknya semangatnya biar ben masuk TV, Bung. Lah emangnya cuma Mas Agri yang dipinggil pengen masuk TV, ya kita juga pengen. Begitu juga Boy Janet, begitu juga Vicky Himpong, begitu juga teman-teman yang lain. Kita gaspol. Itu dia, ya kan? Nggak ada gigi atrek. Tahu kalian gigi atrek? Nggak ada gigi mundur. Makanya sekarang udah konferensi pers biar tahu kalian YouTuber Nusantara hari ini bersama dengan beberapa orang pengacara. Mas Agri duduk paling depan. Karena anggotanya paling banyak dilaporkan. Ya, dan kita ya tidak akan pernah gentar karena apa? Kita dapat dukungan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dukungan dari rakyat, dan jangan lupa kita juga dapat dukungan dari pengacara. Ini yang penting. Ini penting ini. Wah, pengacara kami hebat-hebat. Ada Ade Darmawan, ada Pak Rifai, ada Pak Suhadi, ada Pak Farhad Abbas. Aku udah nyebutkan berapa? 4 kan? Berarti 13 lagi belum disebutkan kan? Aduh, ya ini yang membuat kita semangat. Gitu loh, ya inilah yang dinamakan dengan perjuangan. Di media ini ya, sebetulnya sekarang perang terbuka itu terjadi di media. Mana lagi sebetulnya perang tatap muka begini, nggak pernah ada. Peperangan sesungguhnya itu ya di media ini. Tapi memang itu kupesankan kepada kawan-kawan dan juga kepada kalian ya. Untuk kepada kawan-kawan konten kreator, hati-hati di dalam menganalisa sebuah peristiwa. Hati-hati. Yang pertama, jangan pernah serang personal. Yang kedua, jangan pernah kalian itu hanya mendapatkan satu data, ya, terus kalian bikin kesimpulan, konklusi, nggak bisa. Tapi kalian harus bisa dapat suplai data itu dari 1, 2, 3 sumber. Biar lebih valid, kan begitu. Baru yang ketiga, jangan pernah tergoda untuk membuat narasi sesuai dengan imajinasimu. Tapi buatlah narasi yang sesuai dengan fakta, ya. Harus ada relevansinya. Setelah itu, kalau mau bikin judul, bikinlah judul yang sewajarnya. Jangan bikin judul yang membuat orang marah, ya. Apalagi orangnya masih hidup. Sedangkan untuk orang yang sudah meninggal, katakanlah keluarganya bisa marah. Apalagi orang yang masih hidup. Kan begitu, memang ada satu, ya kan, seperti, aku nggak perlu sebutkan namanya lah, ya. Dibilanglah katanya SBY menjadi tersangka baru kasus ijazah palsu. Ini kan sudah over ini. Udah over sebetulnya. Ada dibilang lagi, AHY dipecat Prabowo. Dari mana? SBY masuk jurang katanya. Nggak gitu juga kali. Mau bikin, aduh. Jadi ya kalau misalnya contohnya, ya ingin menggambarkan sebuah kondisi dari orang-orang tersebut, ya kan, nggak usah ekstrem kali.
adalah yang mengganti seorang tokoh, walaupun tokoh tersebut nggak disukai, jangan diganti kepalanya dengan kepala binatang. Jangan. Kalian tengok dulu, walaupun bagaimanapun narasiku berkembang di channel Opung Parbelak, ada pernah Opung Parbelak tertarik untuk bikin gambar Royal lagi pakai panci di kepala? Nggak pernah. Nggak pernah, iya kan? Dan ada pernah kalian lihat lagi Opung Parbelak contohnya bikin parodi di dalam video Opung Parbelak itu, iya kan? Seseorang tokoh, nggak bisa kusebutkan namanya, nanti dibilang pencemaran nama baik. Seseorang tokoh mukanya itu entah dari AI gitu kan, dibikin-bikin kayak muka orang gila gitu loh. Muka orang gila itu ODGJ itu ya, nggak tahu bisa diedit mukanya mirip kali sama dia. Nggak pernah tertarik gitu hal-hal yang seperti itu. Karena menurut Opung Parbelak, ya itu terserah lah, konten kreator lain terserah lah. Bagiku itu sia-sia, bukan membuat rakyat makin cerdas, malah makin kepanasan. Bukan cuma rakyatnya kepanasan, foto yang dipajang itu pun juga pemiliknya itu bisa kepanasan juga. Jangan pernah kita itu hanya ingin memuaskan audiens kita, jadi kita jadi nggak cerdas. Nggak bisa seperti itu. Opung Parbelak, kau itu sebetulnya dilaporkan apa enggak sih? Kok ngomongmu itu seperti itu? Ya, aku bilang semua sama kalian ya kan. Kemarin memang Mas Agri ya, Mas Agri itu sempat spill di CNN, katanya ada nama Opung Parbelak, ya kan? Ternyata nggak ada, ya. Ya kurang tahu, mungkin mereka sudah profiling ini satu persatu. Mungkin direncanakan Opung Parbelak masuk, tapi oleh karena dilihat yang mana satu ya Opung Parbelak ini, kayaknya dari kata-katanya nggak ada yang bisa dicerati nih. Nggak ada yang bisa dicerati nih katanya gitu kan. Mungkin. Wah repot ini. Opung Parbelak nggak sembarangan, pintar ini. Analisa hukumnya nih cerdas ini. Nggak bisa main-main ini. Daripada kita dilaporkannya balik. Ya udah, ya kan. Tapi bukan ku bilang yang lain-lain nggak cerdas. Dia makanya ku bilang tadi, kadang-kadang kami ini kesielo lidah. Ya manusia nggak ada yang sempurna, bro. Ya mungkin Opung Parbelak mungkin ya kan di permasalahan ini ya ada juga yang belum kena, Bang Bil nggak kena, ya kan, Khairul Imam nggak kena. Ya mungkin kami tidak terlalu tertarik gitu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan yang kusebutkan tadi gitu loh ya. Jadi ya sangat beragam gitu loh cara kami menanggapi sebuah masalah dan cara kami menganalisa sebuah peristiwa. Nah, makanya aku bilang sama kalian para politisi ya, sangat rugi besar ketika kalian menzolimi para YouTuber, sangat rugi besar. Karena nih YouTuber ini semuanya orang-orang cerdas ini. Ya, nggak ada YouTuber ini. Maksudnya YouTuber yang ada di YouTuber Nusantara ini orang cerdas semua, para pekerja semua ini, orang yang punya kreativitas tinggi dan juga bisa dikatakan orang yang masih berkarya di luar daripada dunia per-YouTuber. Iya loh, iya. Ya nggak perlu kusebutkan yang A profesinya sebagai ini, yang B profesinya sebagai ini, nggak perlu. Yang penting kami ini orang-orangnya kok orang-orang kompeten semua. Iklan ya, Pok ya, iklan. Itu makanya 2029 mau dekat, ayo partai politik mana yang mau gandeng kami? Opung Parbelak, jangan kau seperti itu Opung Parbelak, ya. Bukankah Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara mengatakan bahwasanya Opung Parbelak YouTuber Nusantara akan tetap mendukung Bapak Joko Widodo? Itu artinya kami tidak akan izinkan YouTuber Nusantara kemana-mana selain di PSI. Aku udah bilang sama kalian, kalau Opung Parbelak ini bukan orang PSI. Tapi apakah itu alasannya Opung Parbelak mau hianat sama siapa? Aku nggak ada bilang aku mau kemana-mana. Itu tadi nyuruh-nyuruh Demokrat untuk merangkul Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara. Merangkul itu apa yang memang harus masuk partainya? Enggak kan? Enggak. Pokoknya teman-teman
tenang saja ya, karena memang Opung Parbelak sedang menyiapkan sebuah mars ya yang memang betul-betul sangat menyemangati para pendukung. Apa itu? Satu-satu, aku sayang Jokowi. Dua-dua, sayang Prabowo Gibran. Tiga-tiga, sayang PSI. 1, 2, 3, sayang NKRI. Satu-satu, sayang Jokowi. Dua-dua, sayang Prabowo Gibran. Tiga-tiga, sayang PSI. 1, 2, 3, sayang NKRI. Sekali lagi Opung Parbelak merdeka. Satu-satu, sayang Jokowi. Dua-dua, sayang Prabowo Gibran. Tiga-tiga, sayang PSI. 1, 2, 3, sayang NKRI. Gimana kira-kira? Ada produser rekaman yang berminat? Aduh, artinya apa? Kita tetap satu perjuangan dengan Bapak Joko Widodo. Berarti Opung Parbelak udah sah dong masuk PSI? Enggak. Itu kan hanya persembahanku saja. Tergantung ke Partai Demokrat mau dibikinkan lagu gak sama Opung Parbelak, kah? Mau dibikinkan mars seperti tadi? Atau Partai Golkar? Ini adalah sebuah persembahan tulus dari kita yang mendukung Bapak Joko Widodo. Dari kita yang mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dari kita yang mendukung dan ingin membesarkan PSI. Pak Ketum nomor rekening sebelah kanan, tapi nggak perlu aku sampaikan, percuma juga, nggak ada yang masuk selama ini. Nggak perlu. Opung Parbelak dan YouTuber Nusantara bukan YouTuber murahan. Kami nggak perlu bayaran karena kami rata-rata bukan pria panggilan. Kita masih punya harga diri, bro. Itu makanya aku bilang tadi, ya kan? Partai Demokrat, ya aku katakan keliru lah. Kalau kalian ingin, menciptakan permusuhan dengan para konten kreator. Sekarang konten kreator itu udah aku bilang, ini bukan sebuah profesi atau bukan kelompok yang bisa dianggap remeh lagi. Enggak. Justru karena konten kreator inilah bisa maju perpolitikan Indonesia, bisa maju perekonomian Indonesia, bisa maju pendidikan Indonesia, bisa maju pariwisata di Indonesia, bisa maju apapun yang ada di bangsa ini. Konten kreator apa? Konten kreator kuliner, ya. Mereka ini biasa ya memperkenalkan kuliner, ya, pergi ke daerah Jawa Tengah, ya. Pergi dia ke Pekalongan, pergi dia ke Semarang, pergi dia ke daerah Tegal, pergi lagi di daerah Jogja, ya. Di situ mereka mulai merekam, membuat konten-konten tentang makanan-makanan tradisional, diperkenalkan kepada dunia luar sehingga wisatawan baik dalam negeri dan luar negeri tertarik. Begitu, ya. Setelah itu, ya kan, vlogger atau blogger traveling, ya kan, traveling mereka ke sana, ya, ke Bali, ya, di spill tempat-tempat apa yang bisa dieksplor di Bali, pergi ke Lombok, eksplor lagi penginapannya, dieksplor makanannya, dieksplor. Ya, setelah itu kehidupan sosial budayanya juga dieksplor. Sumatera Utara, dieksplor Danau Toba, eksplor Pulau Samosir, eksplor daerah Sidikalang, eksplor lagi daerah Toba. Ya, apa makanan khas di sana, bagaimana pula kehidupan di sana. Justru aku bilang sama kalian, vlogger-vlogger yang traveling ini lebih besar effortnya dan lebih besar dampaknya terhadap pariwisata dibandingkan dengan bahkan dinas ataupun Kementerian Pariwisata itu sendiri. Coba, ada pernah kalian lihat, ya, dari Kementerian Pariwisata bergerak secara masif atau secara mengeluarkan effort yang besar,
ya dari mereka dikirim contohnya ke Lombok, dikirim ke Papua, dikirim ke Sumatera Utara, kirim Jawa Timur, dikirim di Jawa Barat, dikirim lagi di Sumatera Barat, atas nama Kementerian Pariwisata, belum pernah. Tapi oleh karena inisiatif daripada konten kreator itu memberikan efek luar biasa, sehingga apa? Orang-orang penasaran, dari Jawa pengen ke Sumatera Barat, Sumatera Barat pengen ke Aceh, dari Aceh pengen ke Jogja, dari Jogja pengen ke Kalimantan Timur. Merdeka Satyam Eva Jayati. Itu efeknya mengerikan. Apalagi, contohnya misalnya lagi, konten kreator, ya YouTuber otomotif, ya mereka dengan segala pengetahuannya, menceritakan bagaimana ini sebuah mobil speknya seperti ini, mesinnya seperti ini, tenaganya seperti ini, kelemahannya ini, kelebihannya ini, harganya segini, worth it atau enggak. Kita dapatkan informasi dari mana? Dari mereka. Penjelasan yang mereka lakukan itu, penjelasan yang mereka berikan bahkan lebih detail daripada ya Kementerian Perindustrian. Industri mobil contohnya, ya kan ada divisi-divisinya itu di kementerian itu, ya kan? Ada nggak pernah berpikiran seperti itu? Enggak. Yang punya pikiran siapa? Konten kreator. Makanya orang tertarik. Ya pengen beli mobil itu, pengen beli mobil ini, pengen beli merek itu, pengen beli merek ini. Karena apa? Tertarik. Ternyata Indonesia ya sudah ada nih produk-produk dengan spek tinggi. Untuk apa kita keluar negeri? Beli di Indonesia. Ada efek nggak terhadap perekonomian di Indonesia? Ada. Pariwisata ada efek nggak? Ada. Kuliner ada efek nggak? Ada. Begitu juga ada konten kreator basisnya pendidikan. Banyak konten kreator YouTuber yang mengeksplorasi bahasa Inggris, katakan bahasa Jepang, katakan bahasa Mandarin, katakan matematika, segala macam. Ya, itu dia. Begitu juga konten kreator politik. Gitu loh. Ya kita itu mencerdaskan. Tadinya ini kesaksian biar tahu kalian, jujur aja ku bilang, ya. Penontonnya Opung Parbelak itu bukan penonton orang dengan pemikiran high class. Ya kan? Enggak semuanya. Enggak semuanya itu S1, enggak semuanya S2, enggak semuanya lawyer. Tapi beragam gitu loh. Nah, kenapa aku membawakannya seperti ini? Dengan pola-pola yang sederhana, dengan ketawa-ketiwi. Ya, supaya yang pertama, kenapa ketawa-ketawa? Ya, kita melihat permasalahan di bangsa ini, nggak usah kita marah, kita ketawain aja. Karena apa? Ketika kita mengkritik seseorang, mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan, mengkritik program, ya, yang ditimbulkan itu bukan kebencian, tapi semangat untuk bisa memperbaiki gitu. Karena apa? Kita menanggapinya dengan ketawa, dengan senyuman. Gitu, ya. Nah, kenapa aku Opung Parbelak bungkusnya seperti ini? Nah, aku punya prinsip, ya, ketika orang lain mampu untuk kita bikin tertawa, ya, maka orang tersebut akan dengan mudah menyerap apa yang kita sampaikan. Bisa aja sebetulnya Opung Parbelak serius, bisa, mau. Biar kita mulai. Komen dulu kalian, ya. Opung Parbelak besok bikin dulu konten yang serius. Biar ku bikin. Supaya apa? Supaya ibu-ibu rumah tangga yang tidak terlalu punya banyak pengetahuan tentang politik, mereka juga enjoy. Pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan, ketika mereka menjajakan dagangannya, mereka bisa menikmati Opung Parbelak, ya kan, mengamati dunia perpolitikan Indonesia dengan nggak mumet gitu loh. Tapi kalau bahasa-bahasa pengamat politik yang berbicara tentang yuridis, fakta hukum, klausa, setelah itu apa? Istilah-istilah hukum yang lainnya. Ya kan? Itu kan nggak bakalan masuk sama mereka. Iya kan? Berbicara dengan bahasa-bahasa politik tingkat tinggi itu nggak masuk gitu loh. Artinya untuk apa aku bikin kayak gitu kalau mereka nggak melek politik gitu. Ya, jadi yang kami sampaikan itu, ya, kami berusaha mendeliver, ya,
mendeliver apa yang terjadi di elit sana sehingga bisa menyentuh ke akar rumput. Makanya dikatakan kalau konten kreator ini orang-orang pintar semua ini, nggak ada orang-orang bodoh ini ya. Macam-macam kalian. Ya, jadi kalau aku bilang ya siapapun, partai manapun, organisasi manapun, justru konten kreator itu jangan dimusuhi, harus dirangkul. Makanya kan Demokrat kan mendapat mendapat kritikan kan dari beberapa tokoh ya perihal somasi ini ya. Justru seperti Faisal Assegaf ya, dia katakan apa? Ya, buang somasimu itu ke tempat sampah. Ya, dan ada beberapa tokoh lainnya kan begitu. Pro kontra sih sebetulnya, pro kontra ya kan. Ada memang sebagian mengatakan, oh nggak bisa, kita harus menjaga marwah partai politik. Terserah kalian. Marwah kalian jaga, marwah kami nggak kami jaga gitu. Ya kami jaga juga dong. Ya kan, kalau ada salah-salah kata, contohnya mereka tanya, ya kan, cari tahu siapa ketua umumnya, oh Agrifanani. Komunikasi, ya kan. Pak Agri itu anggotanya ada bikin salah, Bapak juga bikin salah. Bapak mengatakan ini begini. Sesungguhnya nggak seperti itu, Pak. Tolong Pak di take down video itu dan kita jaga hubungan baik ke depannya. Kan begitu enak. Daripada main somasi kan. Ini aku berbicara konteksnya partai politik ya. Kalau Rosario itu kita nggak bisa larang. Karena dia personal membawakan misi pribadi. Aduh ya. Jadi kita akan lihat ya apakah ini akan berefek terhadap Demokrat 2029. Tapi kayaknya enggak sih ya kan. Kalau cepat-cepat diselesaikan enggak. Tapi kalau diciptakan lagi nanti dekat-dekat pemilihan, awas. Ngancam gabung? Enggak juga. Enggak juga. Tapi pergerakan ini kan kita bisa lihat arahnya kemana. Kemana arah mata angin, kan begitu. Ya kan? Ya iyalah. Udahlah Bung Parbelak, kami tahunya kalau kau itu kemana arah mata anginnya ya kan. Ya udah, kalau memang kalian sudah tahu kan nanti 2029 kan tinggal kita pertegas. Aduh ya. Dan terima kasih kemarin ya untuk Bang Bestari Barus membersamai kami YouTuber Nusantara ya ketika tampil di acara CNN ya, luar biasa. Ya ini kayaknya memang satu-satunya partai yang merapat itu memang kayaknya yang respon itu PSI. Jadi dari sini pun kita bisa semakin firm dan juga semakin mempertegas kemana arah dukungan kita nantinya. Ya, thank you Bang Bestari Barus dari Partai PSI. Ya, ini artinya ya PSI serius melihat ini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu ya bisa dikatakan kurang berkenan lah di hati mereka. Kalau Farhad Abbas sih mengatakan kurang dewasa. Tapi kalau aku nggak berani bilang itu kurang dewasa, ya kurang berkenan. Tapi kan Bung Parbelak pada intinya kan sama kan. Ya, jadi kalian doakan ya, bagi yang sudah tahu ada 4 orang YouTuber Nusantara itu sudah dilaporkan, 2 orang dilaporkan kasus dilaporkan oleh Partai Demokrat, dan 4 orang 1, 2, 3, 4, 5 bukan 4, 5 orang 5 orang YouTuber Nusantara. Dari tadi ku bilang apa, rupanya lebih parah 5 rupanya. Kalian cari sendirilah siapa di antara kami yang 5 itulah. Ya kan? 5 orang ini ya supaya kita diberikan kekuatan dan kita tetap fight dan kita tetap kompak.
Ya, dan Opung Parbelak rencananya, ya Opung Parbelak dalam jangka waktu dekat ini, Opung Parbelak akan turun ke Jakarta dan akan memberikan support kepada teman-teman. Ya, kita kasih support yang terbaik buat mereka. Jangan cuma doa, ya kita hadir di sana, membersamai mereka, membersamai kawan-kawan, dan kita doakan semuanya bisa cepat selesai. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.